menghitung misalnya kenaikan dari 500 menjadi 3,5 juta, kemudian 1 juta menjadi 5 juta, dengan katakanlah profil tadi ya, Pak Dirjen sampaikan 100 sekian orang, 200 lah, itu kan kenaikannya juga tidak seberapa. Ya. Saya justru concernnya bagaimana kita memfasilitasi anak-anak bangsa agar dia betah berada di dalam negeri, dan sebisa mungkin anak-anak bangsa yang potensial dikelola sedemikian agar potensinya itu bisa disalurkan di dalam negeri. Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan ini diundangkan pada 2 Juli 2026 dan akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Sejumlah layanan mengalami kenaikan tarif. Biaya naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia naik dari 50 juta menjadi 75 juta rupiah. Tarif pewarganegaraan karena perkawinan naik dari 15 juta menjadi 25 juta rupiah. Sementara tarif pernyataan memiliki kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda naik dari 1 juta menjadi 2 juta rupiah. Adapun tarif permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia tetap 1 juta rupiah. Pemerintah juga menetapkan tarif baru untuk permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri. Biaya yang dikenakan sebesar 5 juta rupiah untuk setiap permohonan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain menaikkan jumlah tarif, pemerintah juga menghapus beberapa jenis penerimaan negara bukan pajak. Di antaranya tarif pewarganegaraan bagi warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia demi kepentingan negara, serta layanan bagi warga negara asing yang dinilai berjasa bagi Indonesia. Pemirsa, keputusan Kementerian Hukum menaikkan tarif pelepasan status warga negara Indonesia memicu polemik di ruang publik. Kebijakan itu dinilai memberatkan sebagian orang, namun diklaim sebagai langkah logis administratif oleh pemerintah. Kita akan bedah tuntas motif di balik tarif baru dan bagaimana dampaknya secara sosiologis maupun hukum. Bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini, ada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Pak Widodo, dan dari Yogyakarta ada Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Visipol Universitas Gadjah Mada, Profesor Gabriel Lele. Prof. Gabriel dan Pak Dirjen, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Selamat sore, Mbak Nasi. Selamat sore. Baik, saya mulai dulu ke Pak Dirjen. Ini artinya efektif mulai 1 Agustus, betul ya Pak Dirjen? Betul. 1 Agustus 2026 ya, sudah dikenakan tarif baru. Dari yang semula tarif pelepasan status WNI ini 1 juta menjadi 5 juta, 5 kali lipat. Dasar perhitungannya seperti apa Pak Dirjen? Ya, jadi pertama gini, PNBP ini kan bukan pajak ya, ini berkaitan dengan layanan. Nah, kemudian sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan saat ini jumlah tarif tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Tentu kita lakukan penyesuaian setelah dilakukan proses perancangan yang cukup panjang ya, dengan melibatkan partisipasi publik dan juga kementerian lembaga, karena tidak sendiri, karena dibentuknya PP tentu melibatkan kementerian lembaga, dan dilakukan berbagai masukan, saran, dan juga termasuk testimoni dari para pengguna jasa. Jadi PP ini hanya mengikat kepada para pengguna jasa, Mbak Nasti. Baik, karena bentuknya PP jadi tidak butuh persetujuan dari DPR, kira-kira seperti itu ya Pak Widodo. Tapi apakah juga melalui kajian mendalam yang melibatkan dari Komisi 13 misalnya? Oh tidak. Ini murni benar-benar karena PP itu peraturan pemerintah, pelaksanaan dari Undang-Undang PNBP ya tentu kita susun dengan melibatkan kementerian lembaga terkait, Kementerian Keuangan, Seknek, kemudian masukan dari para pemangku kepentingan terkait supaya meaningful participation-nya tetap berjalan, karena PP merupakan bagian dari salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Baik, tadi Anda sebutkan Pak Dirjen bahwa dari tahun 2015 ya tarif 1 juta itu tidak pernah mengalami kenaikan. Artinya kalau ini kalau boleh saya tarik kesimpulan memang tarifnya sudah tidak relevan, atau sebenarnya ini kebijakan untuk menaikkan pungutan saja Pak? Ya, tentu mempertimbangkan berbagai aspek ya, antara lain pertimbangan ekonomi, kemudian yang kedua keuangan, dan juga menanyakan juga kepada para pengguna jasa yang selama ini juga
sudah menjalani proses permohonan tersebut. Dan ya rasionalitas itu tentu ditanyakan kepada mereka Baik, gitu. Dan baik. kalau mereka alhamdulillah sih sampai dengan proses kemarin sebelum ditetapkan tidak ada resistensi dari mereka, makanya ya rasional apa sudah sekian lebih dari 10 tahun tidak pernah mengalami penyesuaian. Jadi Mbak Nasti, kita itu di PP yang baru ini ada 197 nomenklatur layanan yang dicantumkan di dalam PP tersebut ya. Nah, 100 lebih itu layanan itu tetap tidak mengalami perubahan, hanya beberapa puluh yang melakukan penyesuaian gitu. Dan bahkan ada yang dihapuskan juga. Ada yang dihapuskan juga. Kita sambil melihat ada infografis berikut ini dari ratusan tarif ya. Ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang kemudian masuk dalam PP 30 nomor 2000, tahun 2026 ini. Memang ada, ini yang paling tinggi memang kenaikan 5 kali lipat untuk permohonan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden. Yang naik 5 kali lipat dari 1 juta menjadi 5 juta, kemudian juga pewarganegaraan berdasarkan permohonan dari WNA itu 50 juta naik ke 75 juta. Ini pertimbangannya apa saja Pak Widodo? Ya tentu karena sekarang kan proses itu juga tidak hanya semata-mata kepada kelengkapan syarat administrasi saja ya, melibatkan pemangku kepentingan lainnya, melakukan proses verifikasi yang demikian panjang gitu. Karena baik itu melepas kewarganegaraan, menerima kewarganegaraan maupun permohonan kembali menjadi warga negara Indonesia adalah hal yang selain aspek sosiologis dan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Sehingga ini butuh proses yang demikian panjang gitu, Mbak. Baik, selain 4 item ini juga ada tarif lainnya yang dikenakan atau mengalami kenaikan juga. Di antaranya adalah permohonan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, kemudian juga permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI kembali menjadi WNI itu tetap, kemudian juga surat keputusan tentang menjadi WNI ini juga tetap dan ada yang dihapus. Kalau pertimbangan naturalisasi WNA yang berjasa kepada negara ini pertimbangannya apa Pak? Kenapa dihapus? Ya, ya, tentu pertimbangannya karena mereka sendiri merupakan salah satu sumber daya manusia yang kita butuhkan ya, yang tentu tidak sama seperti yang lainnya yang melalui mekanisme permohonan. Ini adalah salah satu sumber daya manusia yang dimohonkan. Misalkan seperti Menpora mengusulkan nama-nama atlet cabang olahraga tertentu seperti sepak bola, kemudian basket dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Kemudian kan melalui proses yang cukup panjang juga. Nah, yang kedua, informasinya beberapa kementerian lembaga juga akan mau mengusulkan beberapa naturalisasi warga negara asing yang memiliki potensi potensi yang luar biasa gitu, misalkan di bidang sains dan lain sebagainya, supaya bisa diproses. Itu penilaiannya oleh Kementerian Hukum, Pak? Pertama oleh Kementerian Teknis, kemudian diajukan Kementerian Hukum, sehingga Kementerian Hukum diajukan kepada Presiden, dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Presiden meminta pertimbangan atau persetujuan dari DPR RI gitu, untuk menetapkan warga negara Indonesia gitu. Baru kemudian Presiden menerbitkan surat keputusannya kembali. Baik, saya bergeser ke Prof. Gabriel. Prof. Gabriel, kalau dilihat dari tata kelola publik, Anda membaca kenaikan tarif pelepasan status WNI ini seperti apa, Pak? Baik, Nastiti dan pemirsa di rumah, penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi sangat masuk akal, tetapi itu baru mencakup satu sisi saja dari kebijakan publik yang idealnya dilihat secara lebih holistik. Ketika berbicara tentang kebijakan khusus ya berkaitan dengan kewarganegaraan, idealnya ada sejumlah aspek lain lagi yang harus dipertimbangkan, dan saya mencatat paling tidak 2, Nastiti. Satu, berbicara tentang kedaulatan atau keamanan, tadi sudah disinggung oleh Pak Dirjen. Lalu yang kedua, ini kita bicara tentang manajemen talenta, modal anak-anak bangsa yang harus dikelola secara baik agar mereka tidak keluar. Nah, kalau melihat konstruksi tarif yang ada, memang kelihatan sekali kalau kebijakan ini dibuat dari sisi penerimaan negara non pajak ya, sehingga memang aspek-aspek yang misalnya berkaitan dengan apa implikasinya terhadap larinya anak-anak bangsa yang sebenarnya sangat potensial. Kita juga tidak disuguhkan ya dengan misalnya profil mereka yang mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan. Siapa mereka ini?
Tapi dari bacaan saya, riset-riset yang kami lakukan menunjukkan bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah SDM-SDM Indonesia yang memang sangat kompetitif, unggul, ya, keahliannya khusus dan sangat dibutuhkan di negara lain. Kebijakan yang sama sebenarnya diterapkan persis kebalikannya di negara seperti Singapura atau Jepang, di mana mereka menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk melepas warga negara terbaiknya. Jadi persyaratannya justru diperketat, yang misalnya ya Pak Dirjen, kalau bermain dari sisi itu instrumen fiskalnya, seharusnya jangan cuma naik ke 5 juta atau 3,5 juta. Justru dalam bayangan kami seharusnya tanda petik dipersulit. Naikkan aja pasang tarif yang tinggi misalnya sampai 1 bahkan 2 miliar setara dengan beasiswa yang diberikan oleh negara bagi seorang anak bangsa untuk misalnya menyelesaikan pendidikan S3. Nah, dengan itu mungkin anak-anak bangsa yang sangat potensial ini mikir-mikir untuk mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Mereka boleh saja tetap berkarir di luar, tetapi tidak sampai melepaskan kewarganegaraannya dari Indonesia. Jadi saya melihat, oke, ini satu sisi untuk menopang celah fiskal, tetapi di sisi lain yang harus kita waspadai, kita kalkulasi betul, ya, adalah potensial brain drain. Berapa banyak anak bangsa yang kemudian akan lepas begitu saja, yang saya katakan tadi, ini orang-orang hebat, yang sekedar membayar 3,5 sampai 5 juta, menurut saya itu a very small money, ya, kecil sekali dibandingkan dengan risiko atau kerugian yang dialami oleh bangsa ini dari hilangnya anak-anak bangsa yang potensial itu. Baik, Pak Dirjen boleh ditanggapi Pak, kenaikan ini terasa kontradiktif begitu ketika kemudian kita melihat kenapa justru Kementerian Hukum menaikkan tarif WNI akan melepas kewarganegaraan, bukan memperbaikan alasan mendasar mengapa mereka memilih pergi atau yang disebut oleh Prof. Gabriel tadi sebagai brain drain. Silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Prof atas saran dan masukannya. Jadi memang pertama harus kita pisahkan ya, satu berkaitan dengan masalah kenaikan tarif dari 1 juta menjadi 5 juta atau kurang lebih 500%, itu satu dalam rangka mengikuti perkembangan yang ada dan sekaligus juga dalam rangka tata kelola investasi digital yang sedang kita lakukan. Tentu investasi teknologinya juga cukup besar sekali biayanya. Nah, tadi sudah disampaikan Prof, memang di negara-negara lain pun sudah cukup besar, di lingkungan ASEAN saja jumlahnya sudah sampai puluhan juta, kita kok cuma 5 juta. Namun demikian, Prof, untuk di syarat administrasinya, karena ini kan baru syarat pembayaran doang. Di syarat administrasinya sekarang sudah dilakukan upaya yang sangat selektif. Kita melibatkan hampir seluruh kementerian lembaga untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau pada masa lalu mungkin lebih fokus kepada aspek terpenuhinya syarat administrasi, kemudian membayar, dan kemudian orang dengan mudah bisa lepas. Tapi sekarang tidak demikian. Tadi seperti disampaikan oleh Prof, orang yang sudah mendapatkan beasiswa misalkan dari Indonesia, kemudian juga ingin ternyata dapat kesempatan berkarir di luar negeri dan lain sebagainya, tentu ketika dia ada perjanjian-perjanjian untuk berkomitmen pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga menjadi bagian. Karena nanti kita akan minta clearance dari masing-masing. Misalkan tadi kaitannya dengan pendidikan, kita minta clearance dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Diktinya kan gitu. Begitu juga nanti kalau ternyata ada seseorang yang ingin melepaskan, tentu dia bisa bayar misalkan 5 juta, tapi ternyata dari teman-teman Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak mengatakan bahwa nanti dulu jangan dilepas karena yang bersangkutan punya kewajiban membayar pajak. Maka clearance dari Dirjen Pajak menjadi salah satu catatan bagi kita untuk tidak melepaskan yang bersangkutan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu, tarif kita yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi yang ada. Yang kedua, terkait mengenai verifikasi substantif merupakan hal yang mutlak gitu. Bahkan dari sekian banyak yang mengajukan, tidak seluruhnya sekarang serta-merta langsung disetujui untuk melepaskan kewarganegaraannya. Gitu. Baik, Pak Dirjen, kalau kita tarik data 5 tahun terakhir saja misalnya Pak, ada berapa banyak sebenarnya tren kenaikan orang yang melepas warga negara Indonesianya? Catatan kami kurang lebih dari 6 tahun terakhir, kurang lebih ada 8.551 kasus permohonan ya. Dan yang hanya disetujui kurang lebih cuma 1.600-an, 6 tahun terakhir gitu. Jadi ini artinya demikian sekarang kelembagaan pemerintah, baik Kementerian Hukum, melalui Direktur Jenderal aku dan juga kementerian lainnya sangat selektif gitu untuk memberikan persetujuan terhadap pelepasan tersebut. Itu pun pada saat ini masih berlaku tadi angka 1 juta itu Mbak Nasti. Baik,
Kalau 1 tahun terakhir saja misalnya Pak Dirjen ada berapa banyak orang yang melepas WNI-nya? Untuk 1 tahun terakhir cuma 191-an untuk tahun 2026 ini ya, Yang yang disetujui? disetujui, yang disetujui Yang dan disetujui. Baik. permohonan-permohonan masuk. Gitu. Alasan utamanya apa Pak Dirjen mereka melepas WNI-nya? Ada banyak faktor ya, tentu karena ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi untuk melepaskan kewarganegaraannya, memperoleh kembali, bahkan mengajukan permohonan juga gitu. Jadi karena faktor pekerjaan, karena faktor mungkin ekonomi sosial lainnya dan lain sebagainya gitu, dan bisnis atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi sangat minim yang kemudian mengatakan mereka melepas kewarganegaraannya karena faktor pendidikan dan lain sebagainya. Yang ada, yang selama ini kami tangani banyaknya adalah saudara-saudara kita, anak-anak ABG ya, anak-anak berkewarganegaraan ganda, yang karena lahir dari perkawinan campuran, orang tuanya beda kewarganegaraan, salah satunya warga negara Indonesia, sehingga anaknya memiliki double kewarganegaraan atau multi kewarganegaraan. Dia melihat di tempat negara orang tuanya itu salah satunya itu memiliki banyak benefit, misalkan beasiswa sampai dengan SMA atau sekolah gitu. Makanya mereka kemudian meminta banyak relaksasi, tolong dong untuk kami jangan dibatasi, misalkan 21 tahun sekarang yang peraturan pemerintahnya yang mengatur. Mereka pengen lebih dari itu supaya kami bisa dapat beasiswa dulu baru balik gitu. Tapi kan Baik. tentu karena pemerintah, posisi kami adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya kalau ketentuannya 21 ya tidak bisa mereka setelah 21 melakukan pemilihan, tapi mereka harus nanti mengikuti mekanisme naturalisasi yang reguler, yang butuh waktu persetujuan dari berbagai kementerian lembaga lainnya. Baik. Apakah tingginya permohonan pelepasan kewarganegaraan itu juga yang menjadi dasar Kementerian Hukum kemudian menaikkan tarif? Enggak. Karena ini memang murni hanya pertimbangan tadi penyesuaian tarif-tarif yang ada. Yang kedua juga tadi lupa saya sampaikan terkait dengan perubahan nomenklatur, Mbak Asri. Baik. Bukan kita Kementerian Hukum dan HAM ya, sekarang menjadi Kementerian Hukum. Jadi sehingga, 3. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita melakukan penyesuaian. Baik. Sambil hal-hal lainnya yang kita perhatikan. Baik, Pak Dirjen tadi Anda di awal mengatakan bahwa ini sudah melalui kajian yang matang, sudah melibatkan kementerian lembaga terkait begitu. Anda juga menyebut tadi juga pertimbangan ekonomi. Kalau kita bicara timing, kenapa saatnya sekarang yang dipilih, Pak? Ketika ekonomi banyak yang sedang mengalami situasi surut begitu. Ya, pertama karena ini bukan pajak, sekali lagi saya jelaskan, kalau pajak itu kan berlaku menjadi kewajiban setiap warga negara. Kalau ini adalah PNBP, artinya sesuai dengan politik perundang-undangan PNBP adalah diberikan kepada pengguna jasa. Jadi hanya mereka-mereka yang berkeinginan saja mau menggunakan jasa itu. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya masih bersama Widodo, Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum, dan Profesor Gabriel Lele, Gubes Tata Kelola Kebijakan Publik UGM. Prof, saya ke Anda, tadi terpotong sebelum azan. Jadi apakah pemerintah dalam hal ini harus menjelaskan dasar hitung-hitungan tarif yang baru ini, Prof? Ya, sebenarnya ada hal yang lebih urgent ya dari sekedar menghitung tarif. Bagi saya menghitung misalnya kenaikan dari 500 menjadi 3,5 juta, kemudian 1 juta menjadi 5 juta, dengan katakanlah profil tadi ya Pak Dirjen sampaikan 100 sekian orang, 200 lah, itu kan kenaikannya juga tidak seberapa. Ya. Saya justru concernnya bagaimana kita memfasilitasi anak-anak bangsa agar dia betah berada di dalam negeri, dan sebisa mungkin anak-anak bangsa yang potensial dikelola sedemikian agar potensinya itu bisa disalurkan di dalam negeri. Kita masih banyaklah PR bangsa ini ya untuk membenahi SDM-nya. Kita berada di suatu era yang persaingannya sangat ketat dan tidak bisa tidak yang namanya kualitas SDM itu sangat penting. Nah, kalau kita boleh lihat profil di luar yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, mereka yang karena alasan keluarga, hubungan perkawinan harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan, saya kira itu sangat manusiawi. Tetapi di luar itu kita perlu meneliti ya profil mereka yang di luar kategori itu mengajukan pelepasan kewarganegaraan ini siapa sebenarnya, argumennya apa.
Saya memang tidak punya data yang sistematis, tetapi punya beberapa anekdot ya, di mana mereka yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan itu adalah justru tenaga-tenaga yang keahliannya itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan ketika ditanya kenapa pindah, misalnya mereka mengatakan ya tentu tidak ke Pak Dirjen dan yang melakukan apa ya clearance ya, tetapi dalam obrolan itu ya mereka mengatakan setelah selesai prosesnya, ya keahlian mereka tidak dihargai di Indonesia. Jadi ini soal membangun ekosistem untuk memastikan anak-anak bangsa bisa berkontribusi secara maksimal di Indonesia. Dan hari-hari ini kita melihat di satu sisi pemerintah sedang berusaha untuk menumbuhkan nasionalisme, tapi pada saat yang bersamaan beberapa kebijakan justru kontraproduktif terhadap itu. Nah ini tentu saja di luar kewenangan Kementerian Hukum. Ya, Kementerian Hukum itu saya membayangkan berada di ujung akhir yang akan nantinya kalau terpaksa dilepas atau kalau kemudian harus menerima, yuk administrasinya bagaimana? Ya, konsekuensi secara fiskalnya, penerimaan bukan pajaknya itu bagaimana? Tetapi di luar itu ada sejumlah kementerian lain yang harus ditopang dengan kebijakan yang kuat untuk menahan yang potensial dari dalam untuk keluar dan kalau bisa menarik dari luar yang juga potensial untuk berkarya di Indonesia. Nah ini yang saya bayangkan sebagai kebijakan kewarganegaraan yang lebih komprehensif. Cuman kan kebijakan ini, peraturan pemerintah ini tidak dikerangkai dalam konteks kebijakan kewarganegaraan yang lebih besar ya. Ini lebih dimaknai sebagai pelaksanaan terkait ketentuan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga memang kesannya sangat parsial. Prof, apakah Anda melihat kenaikan tarif yang baru ini justru memperburuk brain drain saat ini? Memperburuk mungkin tidak, tetapi menahan itu tidak akan cukup efektif. Bayangkan kalau teman-teman saya yang berkarir di luar negeri, misalnya sebagai seorang profesor, minimal take home pay mereka dalam sebulan itu sekitar 60 juta. Ya, kalau 60 juta dengan hanya membayar satu kali ya, Pak Dirjen, 5 juta. Itu a piece of cake lah ya. Sangat tidak efektif untuk membuat mereka berpikir dua kali mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Beda misalnya kalau Pak Dirjen dan teman-teman yang membahas ini mengatakan misalnya untuk orang dengan profil tertentu, dengan kompetensi tertentu, ya, ketika mengajukan pelepasan kewarganegaraan biayanya menjadi misalnya ya 1 miliar. Ya, itu mungkin orang akan mikir. Ya, apalagi kalau lebih dari itu. Tapi kalau 5 juta, Pak Dirjen, saya pun kalau diberi kesempatan untuk pindah kewarganegaraan, mungkin dengan iming-iming yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan apa yang dialami di Indonesia, saya kira saya akan melakukan itu. Jadi, oke, nasionalisme ya, tetapi mari kita berbicara secara lebih substantif. Bagaimana memastikan nasionalisme itu tidak perlu dikejar-kejar, tetapi dengan sendiri tumbuh dari dalam diri. Dan yang paling dalam itu berbicara tentang bahwa anak bangsa merasa dirinya diperlukan, merasa dirinya dihargai. Saran Anda, Prof. Gabriel, pemerintah harus fokus ke insentif jenis apa agar talenta terbaik bangsa tetap tinggal di Indonesia dan tidak melepas kewarganegaraannya? Ya, ini harus bergeser dari Kementerian Hukum misalnya, pengelolaan isu ini dari Kementerian Hukum ke kementerian terkait lainnya. Minimal misalnya kan kita punya Kemenko yang berbicara tentang pembangunan manusia. Nah, di situ sebenarnya harus digodok bagaimana menciptakan ekosistem. Lagi-lagi saya berbicara secara khusus anak-anak bangsa yang sangat potensial, ilmunya langka, sangat dibutuhkan, tetapi pada titik tertentu mereka memilih untuk hengkang dari Indonesia. Nah, ini yang harus diberi perhatian secara khusus. Oke, Presiden sudah memanggil ya beberapa anak bangsa yang potensial untuk berkarir di Indonesia. Kita lihat ada misalnya Wakil Menteri Pendidikan, itu bagus. Tapi that's not enough ya. Ini tidak boleh insidental ya, sehingga nanti kesannya malah diskriminatif. Orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan dipanggil. Tetapi ini harus sesuatu yang terlembaga. Mekanisme institusionalnya harus dibuat, dideklar bahwa jika Anda punya keahlian tertentu dan itu selaras dengan arah pembangunan bangsa, yuk balik ke sini dan negara akan memfasilitasi apapun yang Anda butuhkan untuk bagi Anda untuk bisa menerapkan apa yang menjadi keahlian Anda. Nah, ini harus bergeser nih ya dari lagi-lagi dari Kementerian Hukum, ini tidak cukup di Kementerian Hukum, harus ke kementerian lain yang terkait. Baik.
Pak Dirjen, bagaimana menjawab kritik saat ini yang menyebut bahwa negara terkesan mencari pemasukan dari warga yang sedang mengambil keputusan hidup yang sangat serius begitu untuk melepas warga negaranya. Selain itu juga timing yang sekarang dipilih, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa penerapan tarif ini karena sejak 2015 belum ada penyesuaian dan karena ada perubahan nomenklatur Kementerian Hukum yang menjadi 3. Selain jawaban itu, bagaimana menjawab kritik warga bahwa Kementerian Hukum dinilai tidak sensitif saat ini? Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gabriel ya cukup bernas dan cukup inovatif, dan itulah yang kemudian kami tuangkan, Prof, di dalam rancangan undang-undang penyempurnaan tentang kewarganegaraan. Jadi bagaimana mereka-mereka yang memiliki potensi bukan hanya menyangkut olahraga saja, tetapi juga mereka bisa untuk turut serta mengembangkan dan membangun nama baik bangsa di bidang iptek atau di bidang kesehatan, di bidang olahraga, dan kemudian bidang seni dan lain sebagainya yang benar-benar mungkin negara membutuhkan itu untuk ya kita dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, yang kedua berkaitan mengenai tadi Mbak, tadi sudah disampaikan bisa oleh Pak Gabriel juga, dan saya juga sampaikan bahwa kenaikan 5 juta itu bukan kemudian mempersulit dan memberatkan bagi yang bersangkutan ketika ingin melepaskan. Karena ketika dia ingin pergi ke luar negeri, umumnya yang kita temukan adalah orang-orang yang memang sudah mapan dan ekonomi menengah untuk dia mengembangkan karir, mengembangkan profesinya, atau mungkin ada tawaran pekerjaan yang lebih layak di tempat di luar gitu. Demikian, Mbak. Baik, apakah ada skema keringanan, pengecualian atau subsidi, Pak, bagi pemohon yang mungkin tidak mampu? Ya, memang di dalam PP PNBP ini dimungkinkan dalam keadaan tertentu Menteri Hukum dapat menetapkan kebijakan atau pemberlakuan non rupiah terhadap berbagai tarif yang telah ditetapkan. Bukan hanya di bidang kewarganegaraan, tapi bidang-bidang yang lainnya. Sebagai contoh misalkan di dalam bidang layanan badan usaha, khususnya bagi perseroan yang wajib menyampaikan laporan tahunnya, itu sebenarnya dikenakan tarif kurang lebih 1 juta rupiah per satu kali transaksi pelaporan. Tapi karena sejak sebelum PP ini berlaku itu dikenakan tarif 0 rupiah, maka sekarang demi kepastian hukum dan demi keadilan bagi para pihak untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, ya good corporate governance, tetap pemerintah mengambil sikap sampai dengan akhir tahun ini kita berlakukan 0 rupiah gitu. Baru nanti di tahun baru 2027 akan berlaku tarif terkait dengan laporan itu. Baik, Jadi itu termasuk merupakan jika salah satu. kemudian nanti publik menilai kebijakan ini tidak sensitif, apakah kemudian juga nanti Kementerian Hukum siap meninjau ulang tarifnya? Ya, tentu sekali lagi pelaksanaan terhadap peraturan pemerintah ini memperhatikan berbagai masukan yang ada. Ya, diantaranya juga para pengguna jasanya kan itu. Karena tidak semua orang menggunakan dan menginginkan pemanfaatan jasa tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena itulah PP ini sudah memberikan ruang yang normalnya membayar sekian sekian sekian. Tapi dalam keadaan tertentu seperti tadi masalah kewarganegaraan, naturalisasi atas kepentingan nasional, ya dibikin tarif 0 rupiah, tadinya dikenakan 2,5 juta. Terus kemudian di layanan-layanan lain juga diberikan 0 rupiah. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Hukum yang tentu menjadi kewenangan dari tupoksi dari Kementerian Hukum sendiri. Tapi Baik. yang menarik tadi akan disampaikan oleh Prof. Gabriel tadi bahwa kita sepakat untuk para SDM kita yang memiliki potensi talenta yang luar biasa di luar sudah studi dia cukup baik gitu ya. Memang terkadang mereka menanyakan kalau kami kembali ke kita seperti apa. Nah, ini yang tentu kita sedang bangun ekosistemnya, tentu tidak di ranahnya Kementerian Hukum, tapi kita tetap mengatur bagaimana mekanisme mereka menjadi tetap di kita sambil dia mengembangkan tentu buka lapangan kerja yang lebih kompetitif sehingga mereka meyakinkan bahwa saya bekerja di kita pun selain dari bagian nasionalisme dan pengabdian, tentu bagi mereka benefitnya, salary-nya dan segala macam juga tentu menjadi bahan pertimbangan. Baik, Prof. Gabriel, dari perspektif good governance, apakah Anda melihat kebijakan ini sudah proporsional dan sudah akuntabel? Kalau kita mau berbicara dari sisi misalnya proporsional atau akuntabel, dari sisi proporsionalitas misalnya Pak Dirjen,
Ya, ini kebijakannya sudah dikeluarkan, akan segera berjalan. Masih ada tidak ruang, misalnya membuat klasifikasi bagi warga negara yang ingin mengajukan pelepasan statusnya karena alasan keluarga, perkawinan, kemanusiaan, bolehlah ya berlaku tarif yang ada di dalam PP terbaru ini. Tetapi bagi mereka yang ingin melepas kewarganegaraannya karena alasan profesional, nah itu yang saya sebut tadi. Harusnya tanda petik at any cost itu harus dihadang, dibuat syarat yang sedemikian, tidak saja ya layaknya dalam perdagangan ada hambatan tarif, ada hambatan non tarif, yang kira-kira membuat ya mereka tidak ada jalan lain kecuali bertahan di Indonesia. Tetapi itu tentu saja tidak cukup. Ketika kita menahan orang untuk keluar, ini harus disertai dengan pengembangan ekosistem tadi, di mana mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang menjadi keahliannya di dalam negeri. Nah, soal akuntabilitas ini tentu saja saya berprasangka baik ya bahwa Kementerian Hukum punya mekanisme, punya sistem untuk memastikan bahwa yang namanya PNBP itu kan tetap masuk ke kas negara. Saya justru melihat ini, Mbak, sebagai sebuah upaya yang tidak bisa dilepaskan dari langkah-langkah yang 1-2 minggu ini kita saksikan bersama ya. Kebijakan yang tanda petik agak sulit untuk dicerna oleh publik, tetapi dilakukan oleh, mohon maaf, Presiden kita. Misalnya pelibatan TNI Polri untuk pemungutan pajak. Ya, saya melihat ini satu simptom dari langkah panik untuk untuk menutup celah fiskal ketika belanjanya sudah terlanjur jor-joran, sementara penerimaannya macet. Maka sangat dimengerti Kementerian Hukum termasuk Pak Dirjen itu dipaksa dengan key performance indicator tertentu, diantaranya adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Nah, gimana apa langkah yang harus dilakukan? Tentu saja yang paling gampang adalah penyesuaian tarif. Jadi ini mari kita baca secara lebih luas karena konsekuensinya kalau kita membuat sebuah aturan tentu saja tidak diskriminatif ya. Ini berlaku untuk semua. Dan ideal memang dikaji dari semua sisi. Baik, terkait asas proporsionalitas tadi ya, saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen tadi disebutkan Prof. Gabriel bahwa apakah ada pengklasifikasian tersebut, Pak Dirjen? Kalau tadi disebut yang paling sering muncul alasan kenapa WNI melepas kewarganegaraannya adalah pernikahan dengan warga negara asing, kemudian juga pekerjaan dan pendidikan di luar negeri. Tapi juga faktor lain yang ikut disebut adalah kemudahan hidup di negara tujuan, termasuk aspek mobilitas, administrasi, dan juga peluang status hukum yang lebih stabil. Apakah ada penggolongan bagi mereka yang ingin melepas warga negara Indonesianya? Tetap ada, Mbak. Itulah pentingnya kenapa tadi saya sampaikan dalam orang melepas kewarganegaraannya itu dilakukan selain seleksi administrasi, pemenuhan persyaratannya sudah lengkap atau belum. Yang kedua yaitu tentang verifikasi persetujuan rekomendasi dari tiap-tiap kementerian lembaga. Nah, ini pentingnya karena tadi seperti misalkan saya mau melepas kewarganegaraan Indonesia menuju ke negara tertentu. Kalau cuma 5 juta bisa saya bayar, tapi ternyata saya termasuk salah satu atau salah seorang yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pajak di beberapa tahun terakhir gitu. Kan itu sebenarnya salah satu modus orang untuk kabur atau melarikan diri keluar. Yang kedua mungkin yang bersangkutan menghadapi masalah hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Termasuk juga misalkan dia masalah penguasaan terhadap aset-aset tanah dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi kementerian lembaga untuk mengeluarkan rekomendasi sebelum kita mengajukan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberikan persetujuan atas nama pemerintah untuk menyetujui pelepasan terhadap status kewarganegaraan yang bersangkutan. Nah, pintu selektifnya ada di sini gitu. Sehingga memang pentingnya kita kolaborasi dengan kementerian lembaga itu untuk memastikan sebelum seseorang itu disetujui permohonan pelepasan kewarganegaraannya itu clearance dari tiap-tiap kementerian lembaga sudah ada. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Gabriel. Kalau cuma sekedar dia untuk kepentingan yang tadi menyangkut pribadi, keluarga dan segala macam, mungkin ada pertimbangan lain. Tapi kan kalau dia ternyata untuk tujuannya untuk mencari hidup yang lebih nyaman, kalau itu memang kan susah diukur juga ya. Tapi kan alat ukurnya kalau dia dapat beasiswa di Indonesia dan dia mau kabur keluar, nah itu juga menjadi ada beberapa perjanjian kontrak yang mereka sepakati. Dan yang paling penting tadi, termasuk warga negara Indonesia mungkin terlibat masalah hukum atau kewajiban terhadap institusi negara yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika dia mau keluar pun juga harus benar-benar ter-screening, jangan sampai dia lepas, dia meninggalkan berbagai permasalahan
yang ada misalkan. Baik, untuk menjawab kritik bahwa seolah-olah kenaikan tarif ini sebagai kebijakan yang mengejar penerimaan negara, Pak Dirjen? Ya, tentu kritik dengan senang hati bisa kita terima dengan lapang terbuka segala macam. Nah, tapi sekali lagi penerimaan negara bukan pajak itu sesuai dengan Undang-Undang PNBP memang digunakan pemanfaatannya kembali lagi untuk peningkatan pelayanan, bukan untuk yang lainnya. Makanya kalau untuk pajak spektrumnya lebih luas pemanfaatannya, tapi kalau PNBP dikembalikan lagi kepada si lembaga penerimanya secara proporsional dan untuk dipakai pengembangan Mbak sarananya. Apakah penambahan sarana teknologi komputernya, memasukkan misalkan membeli artificial intelligence untuk melakukan verifikasinya dan lain sebagainya, itu investasi yang nanti akan diberikan kembali setelah tadi sampaikan oleh Prof. Gabriel, uangnya sudah dibayarkan, yang 5 juta itu masuk langsung bukan ke kasnya di Kementerian Hukum, tapi langsung masuk ke kas negara gitu. Dan ketika dia masuk negara sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara ya hanya untuk diperuntukkan bagaimana untuk meningkatkan proses pelayanan itu. Intinya dia harus kembali lagi benefitnya kepada pengguna jasa layanan itu ke depannya. Gitu. Baik, Pak Dirjen, apakah ada hitungannya ya Pak secara kuantitatif, misalnya persentase berapa orang, berapa SDM WNI yang melepaskan status kewarganegaraannya karena mengajar di luar negeri menjadi associate professor atau mereka yang talentanya sebenarnya dibutuhkan untuk Indonesia. Ada berapa persen, Pak? Ya, untuk persentase itu mungkin perlu kami hitung ulang ya. Tapi yang jelas permohonan yang mau mengajukan tadi total keseluruhan selama kurang lebih 6 tahun terakhir itu ada sekitar 8 ribuan ribuan. ya, baik. Dan tapi kemudian yang disetujui baru kurang lebih ada 1.000-an gitu. Artinya ada 7.000 sekian data yang benar-benar di screening oleh teman-teman verifikator yang ada di Kementerian Hukum dan kementerian lembaga lainnya untuk memastikan bahwa memang ini adalah hak konstitusional dari setiap warga negara yang silakan saja dia melepaskan dan boleh juga kembali lagi, tetapi tentu harus pasti ketika dia dilepaskan ya tadi tidak ada persoalan hukum yang dia timbulkan. Baik. Atau ada kepentingan nasional yang dirugikan gitu. Apa yang membuat 7 ribuan orang itu tidak lolos permohonannya? Ya ada banyak hal lah, salah satunya mungkin karena persyaratan administrasinya tidak lengkap, atau mungkin pada saat sistem administrasi itu dilakukan ya, pemeriksaan administrasi, atau pada saat verifikasi misalkan dari salah satu institusi kementerian lembaga menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk mendapatkan pelepasan, misalkan sedang dalam sengketa hukum atau sedang masalah hukum di Indonesia gitu. Baik. Nah, jadi ini juga yang menjadi salah satu pertimbangannya sehingga tidak mudah seseorang itu diizinkan untuk pergi ke sana. Baik. Atau pihak yang ketiga misalkan karena Indonesia tidak menganut adanya konsep stateless ya, kehilangan kewarganegaraan. Nah, ketika dia pindah itu juga harus dipastikan dia menerima. Karena kalau tidak nanti dia kehilangan, begitu kita lepaskan kemudian yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan. Baik, Prof, dalam tata kelola yang baik apakah kebijakan ini seharusnya didahului dengan konsultasi publik yang luas sehingga kemudian pemirsa NTV yang sedang menonton dialog kita sore ini tidak terkaget-kaget begitu? Ya, ini selalu jadi soal. Tadi Pak Dirjen menyampaikan ya sudah ada konsultasi atau malah mungkin konsolidasi lintas kementerian ya. Itu satu hal. Tetapi bagaimana melibatkan publik secara lebih berarti ini masih jadi catatan umum untuk semua produk kebijakan di Indonesia. Yang sering terjadi adalah misalnya ada forum-forum konsultasi tetapi itu dilakukan secara simbolik ya. Yang kita butuhkan itu adalah konsultasi yang benar-benar bermakna di mana apa yang disuarakan oleh publik itu ditangkap lalu dipastikan penerjemahannya di dalam isi kebijakan. Dengan begitu publik pun juga tidak terkaget-kaget atau punya rasa memiliki yang tinggi terhadap sebuah kebijakan. Jangan sampai kemudian begitu sebuah kebijakan publik dibuat, termasuk misalnya PP seperti ini, pada saat itu juga lah ya pemerintah mengatakan ini akan segera diimplementasikan, tetapi bagi publik melihat itu sebagai awal dari perlawanan. Nah ini kan kita harus kelola secara baik dan sekali lagi kuncinya ada pada partisipasi bermakna, memastikan prosesnya benar-benar engaging the citizen ya dalam arti yang sesungguhnya dan apa yang disuarakan oleh publik itu diterjemahkan
menjadi kebijakan publik. Ya. Lalu yang kedua, tentu saja Mbak Nistiti, selalu harus dipastikan juga soal timing ya. Tadi Pak Dirjen memang mengatakan ini sudah ada kalkulasinya. Nah, saya melihat timingnya justru malah bagi publik ini dibaca dengan sangat mudah bahwa ya ini kementerian lembaga ngos-ngosan karena anggarannya dipotong sangat banyak, sementara tuntutan pelayanan harus tetap prima. Ya gimana lagi? Beban untuk peningkatan kualitas pelayanan ya dipindahkan dari negara ke para penikmat atau yang membutuhkan layanan, sehingga ya jalan pendeknya adalah dengan menaikkan tarif. Saya tidak masalah dengan kenaikan tarif, tetapi ada basis yang harus lebih kuat di balik dinaikannya tarif, termasuk juga hitung-hitungannya mengapa kenaikan tertentu dan sekarang bukan kenaikan dalam jumlah yang lain dan di lain waktu. Itu kira-kira. Baik, Prof, terakhir karena ini sudah menjadi diskursus di publik begitu ya, bagaimana Anda melihat kebijakan ini mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan terutama sensitivitas negara? Nah, ini Pak Dirjen dan Kementerian Hukum tentu saja siap-siap harus berhadapan dengan oposisi, dengan kritik, dan saya kira itu hal yang biasa ya, Pak Dirjen. Hanya saja cara mengelola kritik dari publik mungkin perlu kita perbaiki secara bersama-sama, di mana misalnya salah satu hal yang paling gampang dilakukan adalah tanggal 1 Agustus diberlakukan, tetapi berlakukan itu sebagai mekanisme transisi. Testing the water ya. Kalau memang kira-kira dalam katakanlah pelaksanaan selama 1 semester ke depan relatif lancar ya sudah diteruskan. Tetapi kalau tidak, selalu ada ruang untuk memperbaiki. Jadi publik tentu saja lagi-lagi akan akan sangat kritis. Pak Dirjen, mohon maaf, pada akhirnya nanti Kementerian Hukum boleh jadi menjadi sasaran baru kemarahan publik di tengah tumpukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali tidak masuk akal. Baik, silakan ditanggapi Pak Dirjen sekaligus closing statement dari Anda, Pak. Ya, tentu kami dari Kementerian Hukum ya khususnya Direktorat Jenderal AHU dengan tangan terbuka tadi seperti sampaikan Prof bahwa ini negara demokrasi, kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif kita dengan senang hati kita terima dan juga menjadi bagian kita untuk melakukan evaluasi ya dan sekaligus juga monitoring terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini termasuk PP tentang PNBP. Tadi benar sampaikan oleh Prof, kita sedang melaksanakan itu dan memang berbasis tadi meaningful participation yang selama ini juga diinginkan oleh publik dan juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, memang dari proses perencanaan PP ini disusun, kemudian dibahas dengan melibatkan tentu berbagai stakeholder yang ada, termasuk pengguna jasa layanan ya karena bangsa Indonesia ini kan luas Mbak, nggak cuma mungkin 20, 30, 100 orang yang bisa kita tanyakan, tapi ratusan juta orang ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas, itu satu hal yang manusiawi gitu. Tapi tentu catatan bagi kami adalah bagaimana dalam rangka meaningful participation ini peraturan sudah jadi, kami lakukan sosialisasi secara masif dan secara bertahap kepada masyarakat dan pengguna jasa yang ada. Dan tentu juga tadi hal-hal yang sifatnya menjadi masukan dari publik untuk dilakukan evaluasi tentu karena PP PNBP ini juga membuka ruang adanya untuk melakukan kebijakan tertentu ya menerapkan tarif 0%, tentu dengan adanya aspirasi ini ya bisa kita tampung tentu tadi dengan alas yang ada yaitu dengan peraturan Menteri Hukum yang nanti kita akan bentuk di kemudian hari. Tentu ini menjadi bagian. Dan yang paling penting juga, Mbak, karena sekarang kita sedang melakukan transformasi digital, melakukan semua layanan-layanan itu secara elektronik dan bisa dinikmati oleh publik semuanya, dan itu membutuhkan cost investasi yang cukup besar ya. Kita harus menyediakan server, kita harus mengadakan AI. Nah, kenikmatan-kenikmatan itu yang nanti bisa dirasakan secara cepat, mudah, segala macam yang seperti tadi diinginkan. Kita ingin menuju ke arah pelayanan tata kelola pemerintahan yang lebih baik gitu, menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, menghilangkan pungli dan lain sebagainya. Tentu ini juga butuh dukungan dari semua pihak, dari Prof, akademisi, teman-teman media dan teman-teman masyarakat gitu. Dan intinya kita akan terus mengawal pelaksanaan PP ini dengan memperhatikan tetap berbagai masukan, saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat dalam rangka untuk perbaikan
pelayanan kita yang lebih baik ke depan gitu. Baik, Prof. Gabriel, yang penting Anda tidak pindah warga negara ya, Prof? Karena dibutuhkan oleh Pak Dirjen. Ya, Baik, saya harus Insya Allah tidak. Ya. iya, saya harus akhiri dialog kita. Terima kasih Pak Dirjen, Prof. Gabriel, sehat-sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Mas Titi. Pemirsa, menjadi warga negara adalah hak dan pelepasnya pun dilindungi oleh undang-undang. Namun saat administrasi bersinggungan dengan nominal ekonomi, diskusi tentang rasa memiliki terhadap tanah air memang tidak akan pernah sederhana. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.